waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya sudah bisa didengarkan dari layar Anda? Sudah. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah perkenankan kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah kemarin hari pertama kita bertemu dalam room yang sama di acara Pengabdian Masyarakat 2020 dengan tema penguatan biopsikososio-spiritual pada orang dengan lupus atau ODAPUS dan keluarga di Yayasan Kupu Parahita Indonesia ini. Nah, acara kira-kira akan kita laksanakan hingga 2 jam ke depan, dan hari ini adalah hari kedua. Materi yang akan kita pelajari bersama adalah terkait hipnosis 5 jari dan terapi otot progresif untuk relaksasi. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Nurse Nurul Evi, MSkep, MKep, SP Kepmat selaku pemateri yang akan memberikan penyegaran terkait biopsikososio culture spiritual pada hari ini. Dan selamat datang juga kepada saudaraku sesama pejuang lupus di Yayasan Kupu Parahita Indonesia, baik dari Malang, Tulungagung, maupun dari komunitas peduli lupus yang lain dari berbagai wilayah di Indonesia. Acara ini tentu tidak akan bisa sukses tanpa dukungan dari semua pihak, dari Bapak Ibu semuanya, dari semangat semuanya, usaha tim yang solid, serta ketulusan hati. Saya sangat menghormati kerja keras teman-teman semua, dan saya sangat berbahagia. Pada pagi yang berbahagia ini, saya ingin membagikan informasi, yaitu terkait aplikasi MyLupus. Nah, mungkin Ibu Bapak di sini sudah pernah mendengar ya terkait dengan aplikasi MyLupus. Di Play Store Ibu Bapak masing-masing. Apakah terlihat layar saya? Nah, jadi kalau misalnya kita membuka handphone kita masing-masing, di sini handphone Android yang bisa kita gunakan, Android jenis apapun, kita cari yang logo seperti ini, Play Store. Nah, kemudian setelah itu, ini kenapa tidak bisa? Maaf ya. Baik, sebentar. Nah, setelah itu kita ketikkan MyLupus di sini dan kita pilih yang logo tidak familiar ya, yaitu logonya Parahita, dan kita pilih MyLupus. Nah, setelah itu, ya tidak bisa lagi. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, dan Ibu Bapak di sini bisa mengklik install. Setelah mengklik install, setelah selesai proses install pada HP kita masing-masing, kita bisa klik open, dan setelah itu Anda akan bertemu dengan tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, kita bisa klik register dulu untuk memasukkan data kita, yaitu misalnya di sini saya memasukkan fotonya Parahita sebagai pasien atau volunteer, kemudian kita masukkan nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, email, password, sampai dengan ke bawah. Setelah selesai, kita klik simpan, dan kemudian kita diminta untuk mengklik apakah kita sudah mematuhi aturan yang ada di sini. Jika mengerti, kita centang mengerti, kemudian kita klik setuju. Nah, setelah itu tadi email yang Anda masukkan beserta passwordnya, bisa Anda masuk ya, Anda masukkan, kemudian masuk, setelah klik masuk. Nah, di sini Anda akan ketemu dengan berbagai menu, yaitu menu evaluasi kondisi, kemudian menu Lupuspedia, kemudian jadwal periksa, dan menu kontak kami. Ya, misalnya kita akan mengklik evaluasi kondisi, di sini akan muncul seperti ini.
Ya, setelah itu kita kalau ingin tahu kondisi kita klik di sini, klik periksa kondisi sekarang. Akan ada pertanyaan untuk dijawab iya atau tidak sebanyak 10. Nah, jika ini sesuai dengan kondisi Anda bisa menjawab ya. Tapi jika kondisi ini tidak sesuai, maka Anda bisa menjawab tidak, seterusnya sampai 10 pertanyaan, dan akhirnya nanti akan keluar hasilnya. Hai Parahita, kondisi lupusmu saat ini dalam keadaan ringan. Nah, nanti hasil ini akan muncul sesuai dengan jawaban Ibu Bapak yang isikan kepada pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada derajat ringan, sedang, berat. Nah, di mana nanti di sini akan ada perintah. Jika ringan, oke, mungkin Anda perlu istirahat dan silahkan kontrol kembali ke dokter ketika Anda nanti waktunya kontrol. Tapi kalau misalnya di sini berat, nah Anda berarti harus segera kontrol saat ini juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi aplikasi MyLupus. Nah, kemudian tadi ada di menu Lupuspedia, kami menyediakan berbagai informasi, ya, mungkin di sini juga bisa saya tampilkan. Ya, saya rasa terlihat ya. Jadi di sini ada menu berbagai macam yang bisa Ibu Bapak lihat di sini ya. Nah, di ini kemudian nah, jadi mulai dari bagaimana lupus itu, apakah lupus itu menular, apakah lupus bisa diturunkan, siapa saja dokternya, kemudian bagaimana orang lupus puasa. Nah, semuanya lengkap di situ. Nah, mungkin bisa saya bacakan terkait dengan isi dari Lupuspedia, yaitu apa itu lupus, bagian tubuh yang terkena lupus, penyebab lupus, tanda dan gejala lupus, siapa saja yang bisa terkena lupus, apakah lupus menular, apakah lupus bisa diturunkan ke anak cucu, obat-obatan pada lupus, penggunaan tabir surya pada lupus, olahraga yang baik untuk pasien lupus, kebutuhan nutrisi pasien lupus, mengenali gejala kekambuhan, evaluasi kondisi lupus. Jadi untuk terkait dengan pengisian evaluasi tadi di Lupuspedia sudah dijelaskan dengan detail. Kemudian cara membaca hasil laboratorium. Nah, ini mungkin informasi yang selalu diperlukan oleh pasien lupus bagaimana cara membaca hasil laboratorium. Nah, di aplikasi ini Anda bisa mempelajarinya, kemudian hidup sehat bersama lupus, hal yang harus dihindari oleh pasien lupus. Kemudian juga ada menu terkait kesehatan gigi dan mulut pada lupus, lupus dan puasa, kemudian ada vaksinasi pada lupus, kemudian ada kontrasepsi atau KB pada lupus, lupus pada ibu hamil dan menyusui, di mana nanti mungkin banyak ya yang bertanya, saya mau menyusui anak saya, boleh nggak kalau saya sedang konsumsi obat-obatan? Nah, di situ ada informasinya. Kemudian lupus nefritis atau lupus ginjal, lupus neuropsikiatri, kelainan darah pada lupus, penyakit penyerta lupus, harapan hidup pasien lupus. Di sini juga disediakan dokter-dokter pemerhati lupus. Nah, Anda juga bisa melihat ya, oh siapa dokter yang ada di Malang saat ini, perawat pemerhati lupus. Ada juga ahli gizi pemerhati lupus, apoteker pemerhati lupus, peran volunteer dalam menghadapi lupus, dan yang terakhir untuk mungkin yang bukan pasien tapi ingin mendownload aplikasi ini. Nah, di sini juga tersedia menu apakah saya terkena lupus. Nah, juga disediakan menu jadwal periksa, jadi Anda bisa mendapat reminder hari ini waktunya periksa seperti itu, dan Anda disediakan kontak kami, di mana di situ ada nomor HP, WA, dan juga bisa tersambung langsung ke WhatsApp group yang selama ini kita gunakan. Nah, mungkin itu sedikit singkat terkait dengan informasi aplikasi MyLupus. Bila nanti ada yang mungkin belum jelas, bisa langsung ditanyakan kepada saya, baik melalui Japri ataupun WhatsApp group.
Semoga Allah memudahkan ikhtiar kita bersama dan tak henti-hentinya mencatat semua perjuangan tersebut sebagai ladang amal bagi kita semua. Dan terakhir, perkenankanlah kami mengucapkan permohonan maaf kami atas apa-apa yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Selamat menikmati acara ini dan semoga bermanfaat serta memberikan berkah. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Elvira atas sambutan dan informasi yang sudah diberikan. Semoga informasi serta harapan Nurse Elvira bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, selanjutnya kembali saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah dikirimkan oleh panitia melalui chat room. Serta untuk seluruh peserta bisa mengganti nama room Zoom-nya menjadi nama asli untuk memudahkan kita mengenali para peserta. Seperti itu. Baik, kita masuk ke agenda yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu materi pertama. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri pertama kita pada pagi hari ini. Kepada panitia yang bertugas bisa menampilkan CV dari beliau. Baik, mungkin untuk CV-nya bisa di Zoom. Baik, untuk materi pertama pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Nurse Elvira Saridewi, Sarjana Keperawatan Magister Biomedik. Untuk riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 2013. Dilanjutkan dengan S2 Ilmu Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 2014 dan dilanjutkan dengan Profesi Nurse Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 2015. Untuk mata kuliah yang diampu oleh beliau yaitu yang pertama ada Dasar Keperawatan serta Keperawatan Dasar. Untuk bidang keahlian beliau ahli dalam ilmu keperawatan serta ilmu biomedik. Baik, sekian CV dari Nurse Elvira. Kepada Nurse Elvira, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Iin. Suara saya bisa terdengar ya? Sudah, Nurse. Oke, selamat pagi Ibu Bapak, anggota Yayasan Kupu Parahita Indonesia. Bagaimana hari ini? Masih semangat? Ya, saya harap semuanya masih semangat ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan Jadi hari ini saya akan membagikan ilmu yang mungkin sudah sangat familiar di sekitar Ibu Bapak, yaitu hipnosis. Nah, mungkin sudah sering ya mendengar kata-kata hipnosis. Nah, sebelum saya memberikan apa itu terkait hipnosis, nah mungkin di sini saya ingin mendengar pendapat Mbak Nur Hidayati. Menurut Mbak Nur Hidayati, hipnosis itu apa sih, Mbak? Tak tahu, belum paham. Oke, atau mungkin di sini saya ingin mendengarkan suara Mbak Laila. Ya, Mbak Elvira. Apa yang selama ini Anda ketahui terkait dengan hipnosis? Terus terang saya juga belum paham nih, Mbak. Belum pernah mendengar? Dari Mbak Elvira. Baik. Nah, mungkin sering mendengar seperti ini. Tatap mata saya. Pernah dengar seperti itu? Terus kita bawa semacam bandol gitu untuk dilihatkan. Silahkan tatap mata saya. Pernah dengar seperti itu? Tahu itu. Hipnotis. Pernah ya?
Hipnotis, kayak hipnotis. Hipnotis, betul. Hipnotis itu adalah orang yang menghipnotis ya. Nah, jadi hari ini saya akan mengajarkan Anda semua terkait dengan hipnosis. Tapi di sini bagaimana caranya, bukan hipnotis yang tatap mata saya itu, tetapi hipnosis untuk mempengaruhi diri kita sendiri supaya kita bisa lebih berpikiran positif dan lebih semangat. Sesuai dengan tema Pengmas hari ini, yaitu penguatan biopsikososio culture spiritual, agar kita bisa menjadi lebih semangat, sehat, dan bahagia menyambut 2021 nanti. Ya, baik. Materi hari ini, ya, saya akan memberikan beberapa teknik yang harus Anda kuasai terlebih dahulu. Judulnya adalah hipnosis 5 jari. Nah, mana 5 jari kita? Nah, nanti saya akan memerintahkan pegang telunjuk. Nah, berarti yang dipegang ini, yang buat megang adalah jempol kita, pegang telunjuk. Ya. Setelah itu pegang jari tengah. Nah, setelah pegang jari tengah, pegang jari, ini apa nih? Jari manis ya? Jari manis. Nah, silahkan pegang kelingking. Itu. Jadi nanti 5 jari kita ini yang akan kita gunakan untuk menghipnosis kita, supaya harapannya ke depannya nanti kita bisa lebih rileks, ketegangan kita menurun, dan rasa nyaman tentunya akan meningkat. Gitu ya. Oke, nanti 5 jari, sekali lagi 5 jari ini yang akan kita gunakan. Pegang telunjuk, pegang jari tengah, pegang kelingking, pegang apa ini, jari manis, baru pegang kelingking. Gitu ya, ngerti ya? Teknik yang kedua yang harus Anda kuasai adalah namanya teknik nafas dalam. Nah, apa itu? Mungkin yang pernah opname di rumah sakit pernah diajarkan perawat-perawat, ayo Bu, nafas dalam. Nah, jadi ada 3 teknik dalam nafas dalam ini yang harus Anda kuasai. Yang pertama adalah bagaimana cara menghirup udara, menarik nafas lewat hidung kita. Ya, kita coba bersama-sama, kita tarik nafas lewat hidung. Nah, keluarkan. Ya. Jadi tarik nafasnya lewat hidung. Setelah dari hidung, nah setelah kita tarik nafas, teknik yang kedua harus kita kuasai adalah menahan nafas. Ya, kita tahan sebentar setelah menarik nafas. Baru teknik yang ketiga setelah menahan adalah kita keluarkan pelan-pelan lewat mulut kita. Ya, mari kita coba bersama-sama. Tarik nafas lewat hidung. Tahan, keluarkan lewat mulut. Pelan-pelan. 1 kali lagi. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Oke, nanti tekniknya semua akan kita lakukan dengan memejamkan mata. Ya, oke, sekarang kita latihan dulu nafas dalam dengan memejamkan mata. Silahkan merem dulu. Oke, tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Oke, ya, itu cukup latihannya. Setelah itu, teknik yang ketiga yang harus kita kuasai, ya, selain tadi menggunakan 5 jari kita, kemudian nafas dalam, dan yang ketiga yang harus kita pahami adalah gimana tubuh kita di posisi yang paling nyaman. Apakah Anda nyaman itu dalam keadaan tegak, ya, duduk tegak, atau bersandar, atau mungkin Anda sambil rebahan, monggo diambil posisi yang paling nyaman menurut Anda. Ya. Sudah siap semuanya, Ibu Bapak? Ya. Bila sudah, saya ingin tes musik dulu. Apakah musik saya ini terdengar dari device Ibu Bapak? Terdengar nggak?
Belum Belum. terdengar, Nurse. Nggak dengar. Oh, enggak. Oke, sebentar ya. Musiknya benar. Sudah terdengar? Masih belum, Bu. Belum Belum, ada. baik. Coba saya pakai suara yang lain. Ya. Terdengar? Suara musiknya terdengar? Belum? Belum. Oke, tunggu sebentar. Kayaknya belum di-share sound-nya, Bu. Oke. Ini? Belum? Belum. Share sound yang ada titik 3 itu, diklik, terus share sound. Sebentar. Ya, share audio. Ini belum dengar? Belum terdengar. Belum, Bu. Di bawah itu ada titik 3, itu diklik, terus share audio atau share sound. Nggak ada ya. Sebentar. Oke, kalau gitu saya akan minta bantuan kepada panitia deh. Oke. Bu ya. Kembali. Ilang kata kembali. Tunggu sebentar. Mohon ditunggu. Oke. Saya kirimkan lewat chatroom ya. Mohon kepada panitia, Mbak Yulia, untuk menyalakan musiknya ya. Kita tes suara dulu. Oke, gimana Mbak Yulia? Atau mungkin bisa dibantu oleh Mbak Iin? Baik, Bu, sebentar. Di chat room atau di WhatsApp sudah saya bagikan linknya. Bu, apabila nanti beda device, tidak apa-apa ya, Bu? Tidak apa-apa. Masih loading. Oke, cukup. Matikan dulu. Minta tolong dimatikan dulu. Oke, baik.
Itu ya Ibu Bapak, jadi hari ini kita akan belajar terkait hipnosis 5 jari untuk menurunkan ketegangan dan meningkatkan rasa nyaman ya dengan cara hipnosis 5 jari. Kita menggunakan 5 jari kita, nanti dengarkan perintah saya. Kemudian kita pejamkan mata dan kita duduk di posisi yang paling nyaman. Ya, sudah siap Ibu Bapak di sini semuanya? Bila sudah siap, silahkan dimulai dengan posisi yang paling nyaman terlebih dahulu. Nanti dengarkan semua aba-aba dari saya, ya. Oke, sudah siap semua duduk di posisi paling nyaman. Setelah itu nanti, oke, sekarang setelah posisi nyaman, silahkan pejamkan mata kita semua. Oke, silahkan dipejamkan mata kita. Setelah kita menjamkan, oke, silakan panitia menyalakan musiknya. Silahkan didengarkan terlebih dahulu, bisa agak dikecilin dikit. Oke, terus dengarkan musiknya terlebih dahulu. Oke, silahkan tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Bagus. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan. Bagus sekali. Oke, kita satu kali lagi tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Masih tetap dipejamkan matanya. Dan Anda hanya boleh membuka mata tersebut ketika nanti aba-aba saya minta untuk membuka. Ya. Baik, sekarang silahkan pegang telunjuk Anda. Silahkan perintahkan kepada pikiran Anda untuk membayangkan bahwa tubuh saya saat ini begitu sehat dan tidak terganggu. Hari ini saya sehat. Hari ini saya sehat jasmani. Dan hari ini saya sehat rohani. Saya sehat jiwa dan saya juga sehat raga. Hari ini saya kuat. Hari ini saya mampu karena saya begitu sehat dan tidak terganggu. Saya bisa bernafas dengan sangat lapang. Saya hari ini bisa mendengarkan dengan jelas. Saya bisa mencium bau dengan sangat jelas. Saya bisa melihat dengan jelas, dan saya bisa meraba dengan jelas. Saya sehat. Saya tidak terganggu. Tubuh saya begitu sehat dan tidak terganggu.
Baik, sekarang silahkan pegang jari tengah Anda. Bayangkan saat ini Anda sedang berada di tengah-tengah orang yang paling Anda sayangi, Anda cintai, dan Anda banggakan. Saat ini orang yang Anda sayangi, orang Anda cintai, dan Anda banggakan tersebut sedang ada di samping Anda. Silahkan dibayangkan bagaimana perasaan Anda ketika Anda berada di samping orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai, dan orang yang Anda banggakan. Dan bayangkan ketika orang yang Anda cintai, orang yang Anda sayangi, dan orang yang Anda banggakan tersebut juga menyayangi Anda. Dan sekarang silahkan pegang jari manis Anda. Jari manis sudah Anda pegang. Silahkan Anda bayangkan dan ingat-ingat ketika Anda mencapai keberhasilan, ketika Anda mendapatkan penghargaan, sehingga orang lain di sekitar Anda bangga melihat Anda. Mungkin saat Anda survive dari rasa sakit yang Anda alami, atau mungkin prestasi saat Anda di sekolah, di tempat kerja, selama menikah, atau prestasi yang lain, keberhasilan yang lain yang pernah Anda raih. Rasakan bagaimana ketika Anda mendapatkan prestasi tersebut, mencapai keberhasilan tersebut. Dan sekarang silahkan pegang jari kelingking Anda. Bayangkan ketika Anda berada di tempat terindah yang pernah Anda kunjungi. Tempat yang membuat Anda merasa sangat nyaman, tentram, dan damai. Bayangkan Anda berada di tepi pantai
mendengar desiran ombak yang begitu halus, diterpa angin sepoi-sepoi, dan udara yang begitu bersahabat dan hangat menerpa tubuh kita. Bayangkan Anda berada di taman, melihat berbagai macam tanaman yang begitu segar. Warna-warni bunga yang begitu indah, dan udara yang begitu sejuk seperti di pegunungan. Anda sangat menikmati di tempat ternyaman Anda tersebut. Dan bayangkan bagaimana rasa yang Anda bisa rasakan saat ini. Silahkan tarik nafas, tahan, dan hembuskan perlahan lewat mulut. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi, tahan, dan hembuskan perlahan. Silahkan membuka mata Anda pelan-pelan. Dan Anda bisa merasakan apa yang saat ini Anda rasakan. Ya, tapi selesai dan musik bisa dimatikan. Nah, jadi seperti itu Ibu Bapak terkait dengan teknik hipnosis 5 jari yang bisa kita praktikkan sehari-hari di rumah. Mungkin sebelum tidur, atau mungkin ini juga tanpa kita sadari sering ya kita laksanakan ketika mungkin habis sholat, kita berdoa. Nah, jadi ini sejenis seperti itu. Ya. Oke, tadi mungkin masih ingat ya teknik yang telunjuk tadi apa yang kita ingat? Apa tadi ketika ditelunjuk kita disuruh Keadaan sehat. badan kita begitu sehat dan kuat, bagus sekali ya. Kemudian ketika jari tengah, apa tadi jari tengah yang harus kita perintahkan? Suami, keluarga yang dicintai. Oke, betul sekali, kita berada di tengah-tengah orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita banggakan. Mungkin suami kita yang paling hebat, suami kita yang paling kita cintai, mungkin seperti itu ya, atau anak-anak kita, atau di samping semuanya, pasti kita akan bahagia kan ya. Kemudian di jari manis, apa tadi yang kita ingat-ingat? Di tempat prestasi. Betul sekali, prestasi kita. Ya, kenangan manis yang pernah kita raih, ya. Dan yang terakhir jari kelingking apa tadi yang harus kita ingat? Berada di tempat yang paling mengesankan. Di tempat yang paling mengesankan, ya. Jadi ternyata banyak hal ya yang bisa kita syukuri, mempunyai tubuh yang sehat seperti yang disampaikan oleh Nurse Rida dan Dokter Atri kemarin di hari pertama, bahwa sehat tidak berarti tidak minum obat. Yang penting walaupun kita minum obat tetap kondisi kita prima dan bisa melakukan aktivitas yang kita inginkan, ya. Tubuh kita sehat,
kemudian berada di tengah-tengah orang yang mencintai kita, dan mungkin orang yang mencintai kita ini kadang tampak dan kadang tidak tampak. Saking tidak tampaknya, kadang kita nggak menyadari kalau kita berada di orang-orang yang mencintai kita, ya. Kemudian jari manis, kenangan manis, ya. Tentu kita semua pernah berhasil meraih suatu prestasi, ya. Apapun itu, kita semua pasti pernah meraih keberhasilan. Dan yang terakhir adalah jari kelingking, di mana kita semua pasti pernah berada di tempat ternyaman. Mungkin tempat ternyaman itu bisa jadi adalah kasur kita, rumah kita, atau tempat yang lain yang Anda sukai. Ya, mungkin itu terkait dengan teknik hipnosis 5 jari. Di sini ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Bila tidak ada, mungkin saya cukupkan terkait dengan materi hipnosis 5 jari dan akan dilanjutkan oleh Nurse Nurul untuk mengajarkan Anda supaya lebih bugar, ya, lebih semangat, yaitu dengan relaksasi otot progresif. Ya, habis ini kita akan latihan untuk merilekskan otot-otot kita. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.